حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah Surabaya rahimakumullah. Pertama, marilah kita berdoa, mudah-mudahan salat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga dengan berkah salat berjamaah ini kita semua diberikan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Amin, Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi dengan subtema membaca surah setelah surah Al-Fatihah di dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Summa ba'dal fatihati, kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, yaqra'u, membaca suratan au ba'da suratin, satu surat penuh atau sebagian surat. Jadi setelah membaca surah Al-Fatihah, di mana Fatihah ini adalah ruknun min arkanis shalah, rukun dari rukun salat. Kemudian membaca surah, baik surahnya sempurna ataupun tidak sempurna. Ini hukumnya sunnah nanti. Kalau surah sempurna itu misalkan Bapak Ibu membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu sempurna. Kalau enggak sempurna begini contohnya, habis Fatihah baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar, boleh, boleh. Nanti yang kedua baru yang diselesaikan. Setelah Fatihah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, boleh, boleh. Jadi kulhu itu jadi 2 rakaat, Pak. Ini wong medit ya ini. Ya, saya pernah Pak masalahnya. Jadi di airport, waktu itu subuhnya agak siang, karena penerbangan ke Jakarta ini penerbangan pertama. Kami datang ke airport ini sebelum subuh sama beberapa teman. Sudah di ruang tunggu, tapi juga belum dipanggil adzan subuh. Akhirnya kami mengajak teman-teman untuk keluar lagi dari ruang tunggu ke musola. Saya ngimami, baru takbir Allahu Akbar, bagi penumpang dengan tiket GA 325 silakan naik pesawat. Waduh, gak mungkin saya batalkan. Langsung Fatihah saya percepat. Maksudnya dengan cepat, tetap 7 ayat Pak. Lah setelah itu baru pakai surah Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar, sami Allah. Terus baru yang kedua, lam yalid walam yulad walam yakul lahu, Allahu akbar. Setelah salam, assalamualaikum. Ustadz luar biasa, jos.
Ini kalau tiket hangus Pak, orang 10 jamaah, yang dosa saya Pak. Tapi kasus seperti ini jangan sering-sering gitu. Ya ini darurat saja Pak, darurat. Makanya saya kan sering mengatakan, kenapa di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali variasi-variasi. Ada surat pendek, ada surat panjang. Itu kan memang digunakan pada keadaan-keadaan tertentu. Kalau memang kita buru-buru ya ambil surat pendek. Kalau agak longgar waktunya ya panjang. Jadi enggak semua surat panjang yang dibaca imam itu baik Pak. Jangan. Kalau semua surat yang baik itu panjang-panjang, kenapa harus Allah turunkan surat pendek? Makanya imam kan harus melihat kondisi makmum seperti apa. Oh ini, nanti ada keterangan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sebaik-baik surat yang dibaca oleh imam itu surat pendek, kecuali makmumnya suka yang panjang. Seperti makmum Masjid Al-Falah ini suka panjang Pak. Ya. Wadzalika yang demikian itu sunnatun, hukumnya sunnah. Artinya jika ada seorang sholat setelah Fatihah dia membaca surat ya berpahala. Kalau tidak ya tetap sholatnya sah. Tapi katanya sekarang sunnah itu kan diganti Pak. Terminologinya diganti. Dulu kan dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak apa-apa. Sekarang enggak, dikerjakan dapat pahala, ditinggal rugi. Nah, rugi. Walau tarkuhu, seandainya dia meninggalkan tidak membaca surat di dalam sholat itu, sahhat sholatuhu, maka tetap sah sholatnya. Misalkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar, sah. Sah. Biasanya begini, ini berlaku untuk salat sendirian. Kalau imam hampir enggak pernah, kalau waladdallin langsung Allahu akbar itu enggak pernah. Kalau salat sendiri sering Pak. Wala yasjudu, dan tidak perlu melaksanakan sujud lisahwi, untuk sujud sahwi. Jadi kelupaan atau dengan sengaja meninggalkan bacaan surah setelah Fatihah tidak membatalkan sholat dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Wasawaun, dan sama juga kanatis sholatu faridatan au nafilatan, apakah itu sholat fardu wajib au nafilatan atau sholat sunnah. Wala yustahabbu, dan tidak dianjurkan, tidak disunahkan qiraatus surati, membaca surat selain Fatihah tadi, fi sholatil janazati, di dalam sholat jenazah. Jadi sholat jenazah enggak perlu Pak baca, cukup Fatihah ya. Takbir pertama kan Allahu Akbar, baca Fatihah. Takbir kedua sholawat. Takbir ketiga doa Allahumma fillahu warhamhu. Takbir keempat juga doa baru salam. Enggak usah pakai surat. Bagaimana kalau ada orang sholat jenazah kok pakai surat Pak? Enggak ada anjuran. Tapi tidak membatalkan sholat jenazahnya. Sama dengan katanya ada orang itu sholat jenazah pakai rukuk, pakai sujud. Nggak tahu ini madhab siapa ini Pak. Imamnya sholat jenazah ada rukuknya, ada sujudnya. Mungkin imamnya ini kurang pengalaman dalam sholat jenazah. Akhirnya ditegur sama makmumnya ini. Pak Imam, bukankah sholat jenazah itu tanpa rukuk, tanpa sujud? Iya rek lali aku. Begini Pak, karena berhubung yang meninggal ini dosanya banyak, maka saya tambahi rukuk sampai tambah sujud. Ini turunan Abu Nawas Pak katanya Pak. Akale akei. Ya enggak salah, aturannya kan arba'a takbiratin saja. Ya hanya 4 takbir saja. Itu menunjukkan dia tidak mengerti Pak. Itu sama dengan cerita Abu Nawas, katanya ada seorang bapak ini wasiat kepada anaknya, nak kalau nanti bapak mati tolong dikasih
kain kafan yang bekas. Kalau bisa kain kafannya itu robek-robek, suwek-suwek. Kenapa Pak? Mas gampang, itu urusan Bapak nanti sama malaikat. Katanya kalau nanti malaikat Mungkar Nakir itu tanya, dia jawab, maaf malaikat, saya sudah ditanya kemarin. Ini buktinya, baju saya robek-robek ini, disiksa kemarin. Sudah cukup disiksa. Jadi maunya tidak disisa lagi. Itu namanya berpolitik dengan malaikat itu. Ini kurang ajar ini. Wa insya'a, dan apabila dia berkehendak atau ingin, qara'a, dia membaca suratan, membaca satu surat penuh. Wa insya'a, apabila dia ingin, qara'a ba'dha suratin, atau membaca satu surat. Biasanya begini Bapak Ibu, kan kadang ada orang imam itu kan enggak penuh ya. Misalkan baca Al-Baqarah, rakaat yang pertama itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai separuh. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kan ambil tengahnya, ambil separuhnya di akhir surah Al-Baqarah, dan itu sering sekali. Atau di akhir surat Al-Hasyr misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Itu kan di tengah-tengah surat, enggak full. Tapi ada yang memilih full, Pak. Misalkan Al-Fil penuh, surat Quraisy penuh, surat Al-Kafirun penuh. Dan Imam Nawawi mengatakan was-suratul qasiratu, surat yang pendek. Surat yang pendek afdalu min qadriha minat tawilah, lebih utama, lebih baik daripada surat panjang ini. Jadi beliau mengatakan bahwa surat pendek itu lebih baik daripada surat panjang. Ini maknanya apa? Tidak semua membaca surat panjang itu baik. Kalau melihat Rasul Bapak Ibu, ya Rasul seringkali membaca surat panjang itu hanya di dalam sholat tahajud. Selain itu beliau enggak panjang-panjang. Nanti kita sebutkan bagaimana sunnahnya. Kalau sholat duhur seperti apa, asar, maghrib, isya seperti apa. Nabi jelas dalam riwayat yang sahih, ada dua dari Anas bin Malik dan Mu'ad bin Jabal. Saya pernah sholat di belakang Rasulullah dan beliau membuka sholatnya itu dengan baca suratul Fatihah, setelah itu membaca suratul Baqarah. Saya kira hanya 50 ayat, Rasulullah ruku, ternyata los lanjut. Saya kira hanya 100 ayat, Rasulullah ruku, ternyata los lanjut. Saya kira hanya 200 ayat, ternyata sampai akhir Al-Baqarah. Dan katanya Anas, saya kira setelah Al-Baqarah selesai, Rasulullah langsung ruku, ternyata lanjut Ali Imran. Saya kira hanya 100 ayat, lanjut sampai tuntas. Saya kira Ali Imran selesai langsung ruku, ternyata los lanjut An-Nisa. Itu di rakaat yang pertama. Dan beliau membacanya itu mutarosil, bukan tartil. Mutarosil itu membaca pelan dengan tadabbur. Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan. Baca 3 surat panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dibaca dengan pelan sambil tadabbur, angan-angan sak maknane. Estimasi saya Pak, kalau An-Nisa dibaca tartil itu kan total 2,5 juz. Ya hampir 2 jaman lah. Cuman jangan salah paham. Berapa rakaat Pak? Pada waktu itu Rasulullah hanya melakukan 2 rakaat saja. Jadi Nabi itu kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kan ada hadis tentang Nabi salat tahajudnya 8 rakaat plus witir 3. Jadi begitu Pak konsepnya Kak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit, 2 rakaat. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Lah kita ambil jalan tengah, rakaat sedikit, ayat pendek. Siapa? Yang senyum ini. Anggite gak ngerti ngono ta? Apa do ngerti mungkin ya gurune iki ngurui kok. Aneh kan? Terus di dalam Al-Qur'an kalau di akhir surat Al-Muzammil dijelaskan
bahwa Rasulullah itu pernah sepanjang malam Pak sholatnya tadi. Sepanjang malam tahajudnya. Pernah separuh malam. Nisfahu kan ya. Wa thulutsahu dan sepertiga malam. Tadi konsep tahajudnya Rasul itu 3. 1 sepanjang malam, 2 separuh malam, 3 sepertiga malam. Padahal ini ada latar belakang. Yang sepanjang malam itu ketika Nabi di siang harinya cukup istirahat. Enggak banyak kegiatan. Jadi full tenaganya fresh. Makanya Rasulullah pakai sepanjang malam. Yang sepertiga malam itu karena paginya Rasulullah banyak dakwah atau perang mungkin Pak. Sehingga menyita fisik. Malamnya cukup di akhir waktu malam menjelang subuh. Lah orang bilang tahajud itu sebaiknya sepertiga malam. Padahal tidak. Ya tergantung fisiknya Pak. Kalau panjenengan sedang fresh ya cos sepanjang malam. Kalau lagi capek, lah kita ambil yang selalu capek gitu loh Pak. Nah ini kan konsep yang luar biasa di umatnya Rasulullah ini. Tapi Rasulullah betul-betul luar biasa Pak. Seandainya tahajud itu ringan, yakin akan diwajibkan kepada umatnya sebagaimana 5 waktu al-faraid tadi. Berhubung tahajud itu berat, maka yang wajib itu hanya untuk Nabi. Tapi untuk umatnya sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilah itu kalau tafsirnya Pak, itu bagi Nabi itu wajibatan lak. Kalau bagi umatnya mandubatan lak. Wajib bagi Nabi, sunnah bagi umat. Kita ini Masya Allah Bapak Ibu, seandainya tahajud itu wajib nus. Masya Allah Pak, kadang subuh itu kerinan. Tapi betul, ini untuk melihat bagaimana mereka yang benar-benar mahabbah kepada Allah dan Rasulullah. Makanya banyak orang itu yang bisa melaksanakan kesunahan karena cinta kepada. Ini yang sunnah saja dilakukan Pak. Apalagi yang wajib. Lah kalau yang wajib saja ditinggalkan, apalagi yang sunnah. Itu kalau mafhum mukhalafahnya begitu. Saya ulang ya. Kalau panjenengan yang sunnah saja itu dilakukan, mesti yang wajib bisa dilakukan. Tapi kalau yang wajib saja ditinggalkan, bagaimana dia melakukan yang sunnah? Jadi sekali lagi afdolnya adalah membaca surat pendek. Wa yustahabbu dan dianjurkan apa? Ayyaqra'as surata, membaca surat itu ala tartibil mushafi, berdasarkan urut-urutan di dalam mushaf. Jadi yang terletak lebih dulukan di rakaat yang pertama. Yang datang berikutnya baca di rakaat yang kedua. Contoh, rakaat awal qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Karena urut-urutannya dalam mushaf, yang datang duluan urutannya adalah al-kafirun baru al-ikhlas. Atau al-fil di rakaat pertama, rakaat kedua Quraisy. Atau al-maun yang pertama, rakaat kedua inna a'tainakal kautsar. Coba sekarang paling gampang Bapak Ibu, seandainya saya memakai kul a'udzu birabbil falak sama kul a'udzu birabbin nas. Ini jawaban orang awam saja Pak, wis gak usah ngerti Quran-Quranan, ngawur gak apa-apa sampean. Kira-kira yang didulukan al-falak atau an-nas? Jos, berarti zaman ngerti pinter sama ini. Santri al-falak pinter-pinter aja nih kok. Salut tahu. Itu pernah Bapak Ibu. Saya makmum waktu ada nemenin teman-teman diklat pelatihan di Terawas sana, di Tretes. Jamaah saya di masjid sebelah itu, di sebelahnya hotel. Maghrib, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas. Dalam hati, masa ono surat mana rek saliyane an-nas, samarine an-nas. Ternyata yang kedua, Qul a'udzu birabbil falak. Ini jelas gak paham orang ini. Gak paham imamnya ini Pak. Tapi memang gak sampai batal Pak. Cuman gak paham itu dia. Kurang afdol. Saya pikir setelah An-Nas terus Al-Fatihah lagi dia itu.
Ini tidak paham orang ini, Pak. Kalau yang pertama sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Kalau yang pertama alam nasyrah, supaya sama-sama ada alamnya, rakaat kedua alam taro. Enggak harus urut langsung, Pak, tapi urut-urutannya yang rakaat pertama harus lebih dulu dalam urutan mushaf daripada yang rakaat kedua. Fayaqra'u, dan dia membaca fissaniyati, di dalam rakaat kedua, surata ba'da suratil ula, surat setelah urut-urutannya dari surat yang pertama. Tapi seandainya pun tidak begitu, Pak, jare wong Surabaya maca Quran nyungsang. Tahu nyungsang, Pak? Ya mau lho, Anas dhisik terus Al-Falah iku nyungsang jenenge. Li'ila dhisik terus Alam Taro nyungsang. Hal ataka dhisik terus sabbihisma rabbikal a'la, itu namanya nyungsang. Falau khalafa, seandainya dia kemudian terbalik, hadza jaza, tetap boleh tapi kurang afdol. Dan itu menunjukkan bahwa dia tidak paham dengan ahkamus salat. Was sunnatu, dan sunnahnya antakuna surah ba'dal fatihah, membaca surat itu setelah fatihah. Falau qara'aha, seandainya membaca surat qablal fatihah, sebelum fatihah, kok ada kasus gitu, Pak, ya, surat dulu baru fatihah. Saya kira Imam Nawawi ini kalau nulis itu kan selalu ada kasus baru ditulis. Lam tahsibulahu qira'atus surah, maka bacaan surah itu tidak dianggap tapi sah. Misalkan mungkin ada imam yang ingin bermanuver, Bapak Ibu, supaya viral gitu ya. Kan sekarang itu musim viral-viral itu. Makanya kalau sekarang viral itu, ayo coba yang aneh-aneh lah viral cepat kita. Ustadz nanti viral ya. Baca surah dulu, Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad. Sudah. Setelah Qul hu baru Alhamdulillahi Rabbil alamin. Viral insya Allah. Al-Falah punya imam nyeleneh. Itu menurut An-Nawawi enggak batal sholatnya, tapi bacaan surat itu tidak dianggap. Wa'lam, dan ketahuilah annama dzakarnahu, semua yang kami sebutkan di awal tadi, min istihbabis surati, dari kesunahan membaca surat, lil imam, berlaku untuk imam, wal munfaridi, dan juga berlaku untuk sholat sendiri. Wal ma'mum fihima yusirru bihil imam. Adapun kalau berselisih sholat-sholat pelan ini kan enggak apa-apa, Pak. Imam ini kan enggak tahu kita baca apa. Dan itu boleh, misalkan imam setelah Fatihah baca Al-Kautsar, Bapak Ibu baca Al-Ikhlas boleh. Enggak ada masalah, dan imam enggak perlu memberitahu Bapak Ibu, untuk sholat duhur kali ini setelah Fatihah nanti saya baca Al-Kafirun, harap menyesuaikan. Enggak ono itu. Ini imam lebay jenenge. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang sering kita tanyakan, ma yajharu bihil imam. Kalau seandainya imam membaca jahri, maghrib, isya dan subuh, yaitu semak, ikuti. Sehingga fala yazidul ma'mumu fihi 'alal Fatihah. Kalau makmum mengikuti imam dalam bacaan Fatihah, maka dia tidak perlu lagi membaca suratul Fatihah. In sami'a qira'atul imam, jika dia mendengar bacaan imam itu dengan jelas dan sempurna. Saya makmum, Pak, ya. Imamnya baca Alhamdulillahi Rabbil alamin, jelas, ayat pertama jelas, ayat kedua jelas, sampai ayat ketujuh jelas. Setelah itu imam baca surat, makmum jangan baca Fatihah. Dengarkan imam baca sholat. Ini hukum, Pak. Karena orang mendengarkan itu pasti membaca. Orang mendengarkan itu pasti membaca. Saya kalau nyimak anak-anak di rumah ngaji, Bapak Ibu, yang menghafal itu kan saya otomatis juga deres. Ketika dia salah saya tegur, salah, saya deres. Makanya salah satu cara untuk
Merawat hafalan itu menyimak orang baca Quran. Menyimak orang, semakin banyak menyimak, kita banyak menghafal dan kuat hafalannya Bapak. Dibandingkan dengan pendapat yang kedua, ada ulama yang mengatakan walaupun nanti imam itu mendengarkan Fatihah, makmum mendengarkan Fatihah, tempat dia membaca Fatihah. Lah kapan Anda baca Fatihah waktunya, Pak? Enggak nututi. Ini. Yang kedua, Anda tidak akan bisa menyimak imam dalam baca surat. Enggak bisa. Akan ada sebagian, Pak. Pokoknya makmum itu harus bacaan Fatihah. Fatihahnya imam sendiri, Fatihahnya makmum sendiri. Padahal ketika kita menyimak imam baca Fatihah, itu otomatis kita juga baca Fatihah, Pak. Jadi nggak perlu lagi mengulang Fatihah. Saya itu pernah ngimami Bapak Ibu, lupa di mana saya. Sudah waladhdallin, baca ayat, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul, sing mburi maca Fatihah dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Buanter bisa. Ganggu Pak ngene iki, Pak. Dan ini dosa, orang seperti ini tidak boleh. Ada aturan main, ada aturan main. Makanya kalau sudah imam baca Fatihah, simak dari awal sampai akhir. Setelah itu dengarkan juga imam baca surat. Sah salat kita. Dan itu yang terbaik. Nah, semua madhab ini Pak, Syafi'i, Malik, Imam Hanafi, semua pakai ini madhabnya. Mungkin kalau yang enggak ini ya madhab Imam Supardi itu. Enggak ada maksudnya Pak, enggak ada. Imam Supardi kan kakak saya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, was sunnatu, dan sunnah antakuna suratu fis subhi, membaca surat di dalam salat subuh, wadzuhri, dan salat zuhur, min tiwalil mufassal, surat panjang. Disunahkan subuh dan zuhur panjang. Nanti ada di belakang, nanti kalau bulan depan kita ngaji, kita akan sebutkan salat subuh itu yang sunnah seperti apa, surat apa yang sering dibaca oleh Rasulullah. Yang jelas secara umum sunnahnya subuh sama zuhur panjang. Wa fil asri wal isya min ausatil mufassal. Adapun salat asar dan salat isya itu salat yang tengah-tengah, sedang-sedang saja. Wa fil maghribi, lah khusus maghrib, min qisaril mufassar, yaitu dari surat yang pendek. Khusus maghrib pendek. Fa in kana imaman, termasuk imam, termasuk salat sendiri, khaffafa, dia meringankan, an zalik, lebih pendek dari itu. Illa ayya'lama, kecuali Pak, kecuali ketika dia tahu annal ma'mumin, semua makmum ini terbiasa, yu'assiruna tatwil, mereka senang dengan surat panjang. Tapi tak kira gak ono, jarang makmum senang surat dawa, jarang. Omongane potongane koyo ngene aja. Jarang. Tapi seandainya ada Pak, ada. Saya pernah ngimami, ini pengalaman Bapak Ibu. Langsung ketua takmir langsung, Pak Ustadz, makmum kami ini subuh terbiasa panjangkan. Oke, masih ada. Maghrib pun dia gitu, Pak Ustadz tolong Pak, kita ngundang sampean ini kan jarang-jarang. Jadi maghrib ini semua kemarin menghendaki di dalam rapat itu, tolong dipanjangkan. Maksudnya di atas rata-rata gitu loh. Kami sudah menghendaki itu. Oke. Mau surat apa sampean Pak? Surat nikah apa surat kade? Pokoknya di luar kebiasaan Ustadz. Oke. Jadi kecuali makmum. Nah ini saya lihat namanya makmum musawwirin. Ada makmum ghairu musawwirin. Begini Pak. Ada dua karakter masjid. Masjid ini adalah masjid ampiran. Sehingga jamaahnya bervariasi. Ada masjid ini masjid orang semuanya mukim. Maka yang bisa disetel itu yang makmumnya mukim.
Lah saya pernah mengatakan di Al-Falah ini kan kategori mukim, Pak. Karena walaupun kita ini ampiran di jalan raya, tapi kebanyakan ini yang mampir tapi sering ke sini. Jadi tahu kebiasaan gitu loh. Makanya kalau ada orang telepon, terawih nanti kon. Ya kepingin dawa tak pendek. Dawa nang Al-Falah. Jadi orang sudah tahu. Maka kemakluman ini boleh, Pak. Yang salah itu kalau di terminal, di stasiun, di airport, imami mentang-mentang ngapal Quran 32 juz. Wong imami nang terminal tuwa wayati Masya Allah. Sementara ini nunggu kendaraan, nunggu bis, nunggu pesawat, nunggu kereta api. Itulah fikih surah dalam pelajaran dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Selanjutnya insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan kesunahan-kesunahan tentang apa yang dibaca di dalam sholat subuh maupun sholat-sholat yang lain insya Allah dalam kesempatan akan datang. Semoga hari ini Allah limpahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.